Oke, Bu Sela, silakan. Bu Sela, ini di apa? Di kasus berapa nih? Kasus 1, Pak. Oke, Bu Sela. Kasus 1 ya. Ya, silakan Bu Sela, langsung mulai. Sudah langsung record itu, saya sudah record. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu RPP saya. Sudah muncul, teman-teman? Belum, Bu. Sudah muncul ini RPP-nya. Masih belum ya? Belum. Ini sudah belum? Belum. Belum. Silakan, Bu. Semangat, Bu. Ini sudah tampil belum untuk RPP-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Baik, kali ini saya akan mengajar kelas 5 dengan pelajaran matematika, materi ajar, pengumpulan dan penyajian data dengan kompetensi dasar 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya dengan indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 yaitu menjelaskan pengertian data. 3.7.2 itu menyebutkan cara-cara pengumpulan data. 3.7.3 mengumpulkan data melalui wawancara atau angket. 3.7.4 menganalisis data peserta didik atau lingkungan sekitar. Kemudian kompetensi dasar 4.7 mengidentifikasi data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya dengan indikator pencapaian. 4.7.1 menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan. Dan 4.7.2 mengumpulkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui tanya jawab dari hasil mengamati video, siswa dapat menjelaskan pengertian data dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab dari hasil mengamati video, siswa dapat menganalisis dan menjelaskan metode pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, melalui proyek pengumpulan data dan diskusi hasil proyek, siswa mampu mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik dan lingkungan dengan baik. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya? Baik, Bu. Kok kayaknya masih pagi, harusnya semangat. Ini kenapa pada lemas? Puasa ya?
Ya, oke. Supaya kalian lebih bersemangat lagi, mari kita lakukan tepuk semangat. Sudah bisakah dengan tepuk semangat? Sudah, Bu. Ya, tepuk semangat. Mari ikuti Bu Sela ya, saya contohkan dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yes, bisa kan? Oke, mari kita lakukan bersama-sama ya. Yuk, siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Iya, baik. Nah, hari ini, iya, baik. Windu telat ya, yes-nya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berhubungan dengan data. Tetapi sebelum itu, mari kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menambah jiwa nasionalisme kita, ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung kita, itulah Indonesia. Indonesia air, aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Iya, semangat ya. Nah, dari lagu itu tadi, pernah tidak anak-anak itu berpikir ada berapa banyak sih jumlah penduduk yang ada di negara kita? Pernah menghitungnya tidak? Banyak, Bu. Banyak ya. Pernah menghitungnya tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Tapi anak-anak tahu tidak sih bahwa penduduk kita itu bisa dihitung lewat satu kegiatan yang namanya sensus penduduk? Untuk hari ini, yang berkaitan dengan data, kita akan belajar tentang cara-cara pengumpulan data. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan dalam pengolahan data. Sebelum kita menuju ke materi inti, coba kita simak video berikut ini ya. Sudah tampil videonya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, mari kita simak videonya. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Iya. Ini kita lihat ya dari video ini, apa yang bisa kalian dapatkan setelah melihat cuplikan video ini tadi anak-anak? Coba Windu, apa yang kamu dapat dari video ini? Jumlah penduduk. Iya, jumlah penduduk. Lalu coba Cynthia, untuk mengetahui jumlah penduduk ini, bagaimana cara yang bisa kita lakukan sih? Coba Cynthia. Melihat televisi, Bu. Melihat televisi, iya. Ada jawaban yang lain? Melakukan Ada jawaban sensus, lain? Bu. Iya, melakukan sensus. Sensus Apalagi? penduduk. Lihat televisi, melakukan sensus. Terus apa lagi? Coba Diar. Sus tadi, Bu.
Nah, sekarang coba simak gambar ini ya. Nah, ini gambar sedang apa ini? Sedang melakukan apa ini? Wawancara, Bu. Jawab ya. Yang ini, yang anak kecil ini, laki-laki 2 ini? Mengukur berat, Bu. Nah, kemudian yang ini? Ya, gambar yang ini? mengukur tinggi, Bu. Tinggi badan, Ya, Bu. betul, mengukur tinggi badan. Dalam kehidupan kalian sehari-hari pernah tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Pernah, Bu. Nah, Tujuannya apa? Apa tujuan yang kalian dapatkan ketika melakukan kegiatan pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan? Apa yang kalian dapatkan? Mengumpulkan Data, data, Bu. Bu. Mengumpulkan Iya, data, Bu. mengumpulkan data atau kita memperoleh informasi. Nah, sekarang saya ingin bertanya, data itu apa sih anak-anak? Apa yang dimaksud dengan data? Angka, Bu. Angka. Apa tulisan, Bu. lagi? Jawab, data adalah Semua informasi yang dikumpulkan, Bu. semua informasi yang dikumpulkan. Baik, pinter ya Adnan ya. Nah, data itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, ini seperti yang ada dalam gambar tadi ya, metode pengumpulan data itu bisa meliputi tes, wawancara, isian singkat, angket atau kuesioner, pencatatan langsung atau observasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tes. Kalian pernah melakukan tes tidak di kelas? Ulangan ya, Bu. Ya. Nah, tes itu digunakan Pernah, untuk Bu. menguji kemampuan siswa. Iya, tes itu sama dengan ulangan ya. Jadi digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sudah Bu Guru ajarkan. Nah, biasanya setelah ulangan atau tes kalian mendapatkan apa? Nilai, Bu. Mendapatkan apa itu? Iya, mendapatkan nilai. Nah, dari nilai-nilai kalian itu nanti Bu Sela kumpulkan dan akan disusun menjadi daftar nilai lah. Bu Sela dapat yang namanya data nilai anak kelas 5. Nah, macam-macam tes itu ada tes intelijensi, tes bakat, ada tes minat, dan tes kepribadian. Nah, cara pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Nah, wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Anak-anak pernah melakukan wawancara apa belum ya? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, itu kalian melakukan wawancara yang bagaimana, terstruktur atau tidak terstruktur? Kalau yang terstruktur itu ada pertanyaan-pertanyaannya, sementara untuk wawancara tidak terstruktur itu mengalir begitu saja. Nah, yang sering kalian alami dalam kehidupan kalian sehari-hari yang mana? Tidak berstruktur, Bu. Ya, Adnan, pinter sekali, tidak terstruktur. Nah, dari wawancara itu kita mendapatkan informasi yang bisa kita gunakan untuk pengolahan data juga. Kemudian ada cara menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Jadi peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Nah, seperti kalau istilah gampangnya ini kalian pernah dibagikan kertas lalu kalian mengisi jawaban dari soal-soal itu. Pernah tidak anak-anak mengisi angket? Pernah, Bu. Pernah, Nah, Bu. ya. Nah, itu. Pernah, Bu. Ya, seperti angket minat belajar yang pernah Bu Sela berikan di kelas seperti itu. Ya. Jadi macam-macam kuesioner itu ada kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, kuesioner kombinasi dan tertutup, terbuka dan tertutup. Kemudian yang keempat kuesioner semi terbuka. Lalu di sini ada macam-macam angket, ada angket terbuka atau open-ended questionnaire. Kemudian ada juga angket tertutup.
Dan cara pengumpulan data yang terakhir yaitu observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Nah, dari penjelasan ini, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, jika tidak, sekarang lakukan tugas proyek bersama kelompok kalian. Nah, silakan anak-anak berkelompok, jadikan kelas ini 5 kelompok, lalu kalian kerjakan tugas proyek untuk mencari informasi tentang pekerjaan orang tua teman-teman kalian. Ya, sudah dibentuk kelompoknya, jangan berebut. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, nah ini petunjuknya untuk yang wawancara. Jadi 3 kelompok untuk wawancara, 2 kelompok nanti menggunakan angket ya. Untuk yang wawancara, ini pilihlah 1 orang menjadi ketua kelompok dan sekretaris. Siapkan alat dan bahan berupa alat tulis dan bahan wawancara. Kemudian lakukan wawancara tentang pekerjaan orang tua siswa di kelas 5 untuk mendapatkan data. Kemudian tuliskan jawabanmu pada kertas dan diskusikan kesimpulan hasil pengumpulan data. Yang kelima, presentasikan hasilnya di depan kelas. Ini untuk kelompok yang mendapat wawancara. Sementara kelompok yang mendapatkan angket, nah ini, sebarkan angket yang telah dibuat kepada teman sekelasmu tentang pekerjaan orang tua. Lalu tulis jawaban hasil data dari angket dan diskusikan dengan kelompokmu. Nah, silahkan dilakukan, Bu Guru beri waktu selama 15 menit ya. Ya, sudah? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini untuk LKPD-nya nanti seperti ini ya. Nah, ini. Silahkan diisi namanya. Sudah diisi semua kan yang wawancara dan yang mendapatkan angket? Sudah didiskusikan semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Silahkan untuk kelompok 1, perwakilan dari kelompok maju ke depan. Coba Adnan maju. Sampaikan hasil Sudah, Bu. diskusimu. Ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita lanjut dengan kelompok 2 ya. Coba Ainul maju. Sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, Bu. Nah, lalu bagaimana dengan kelompok yang lain? Dari kelompoknya Ainul ini ada tambahan atau saran? Sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ainul. Ya, kita lanjut di kelompok 3, kelompoknya Cynthia coba. Ya, Bu. Ya. Kelompok yang lain bagaimana dengan kelompoknya Cynthia? Bagus, Bu. Sudah bagus, Bu. Ya? Bagus ya. Nah, ini sudah bagus nih kelompoknya, kompak juga ini. Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya Cynthia. Lalu kelompoknya Ekti coba. Bagaimana dengan kelompoknya Ekti? Bagus ya? Bagus, Bu. Ya, kita lanjut kelompok terakhir, kelompoknya Amrih coba. Coba Amrih, bagaimana dengan hasil Ya, diskusi? Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, bagus ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak, Bu? Bu. Iya, sudah cukup ya. Nah, Ya. jadi dari hasil diskusi kalian dapat kita simpulkan bahwa data itu merupakan satu informasi yang benar dan nyata. Dengan cara pengumpulan data yaitu tadi yang sudah kalian lakukan yaitu apa? Wawancara, pengisian angket, kemudian juga pengumpulan data lewat tes, kemudian juga observasi atau pencatatan langsung. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kegiatan pengumpulan data ini sebenarnya sudah kalian lakukan, tapi mungkin kalian belum menyadari bahwa yang kalian lakukan itu adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data atau informasi. Saya ulangi ya, jadi untuk mengumpulkan informasi atau data, kita bisa melakukan tes, wawancara, angket atau kuesioner, atau
ataupun bisa lewat observasi atau pencatatan langsung. Ya, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Sudah jelas atau masih ada yang belum jelas? Sudah jelas semua ya. Sekarang Ya, Bu. supaya kalian lebih jelas lagi, silahkan dikerjakan soal evaluasi ini. Ada 4 soal yang harus kalian selesaikan. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Sudah? Atau belum? Sudah. Ada yang sulit, Cah? Gampang ya ini ya soalnya ya. Kalau sudah, semuanya bisa dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak? Apakah seru, menarik, atau kurang seru? Seru, Bu. Seru, ya. 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 Bisa kayak gitu lagi ya, Bu. Siap, besok kita seperti ini lagi pembelajarannya. Dan yang pasti lebih seru lagi ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akhiri sampai di sini. Dan terima kasih untuk anak-anak. Mohon maaf jika selama diskusi ada yang kurang berkenan. Oke, untuk menutup pelajaran, Amrih tolong untuk dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tampilan Ibu Sela yang ini lebih jos, ya. Yang ini lebih jos. Lebih percaya diri. Iya. Penguasaan konsepnya bagus, ya. Oke, Pak Amri.